Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pembahasan kita kali ini adalah tentang gempa. Apakah gempa itu? Mengapa bisa terjadi gempa? Dan apa sajakah jenis-jenis gempa tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini hingga selesai ya. Arti gempa. Gempa bumi adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Sedangkan menurut BMKG, definisi gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Macam-macam gempa berdasarkan penyebabnya. Penyebab gempa bumi umumnya adalah pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Namun, berikut ini ada beberapa penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa yang biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Macam-macam gempa berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibedakan menjadi gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dalam. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang titik pusat gempa bumi atau hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi dangkal biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Sedangkan gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Kemudian gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Kemudian istilah yang berhubungan dengan gempa bumi. Yang pertama, seisme. Seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Seismologi. Seismologi adalah cabang ilmu kebumian yang secara khusus mempelajari gempa bumi. Tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang laut akibat gempa bumi, patahan, atau tenaga endogen lainnya di dasar laut. Hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat gempa atau suatu titik di dalam litosfer atau lapisan batuan yang menjadi sumber terjadinya gempa. Epicentrum. Epicentrum adalah suatu titik di permukaan bumi yang menjadi tempat rambatan getaran gelombang gempa bumi. Seismograf. Seismograf adalah alat yang mencatat kekuatan gempa bumi. Seismogram. Seismogram adalah hasil catatan kekuatan bumi yang biasanya berupa grafik. Mikroseisma. Mikroseisma adalah gempa kekuatan sangat kecil dengan kekuatan yang hanya bisa direkam dengan pencatat gempa. Makroseisma adalah gempa berkekuatan sangat besar yang bisa dirasakan tanpa alat perekam. Magnitudo. Magnitudo adalah ukuran kekuatan guncangan dari seismograf yang menggambarkan besarnya energi seismik dari sumber gempa.
Magnitudo kini digunakan sebagai satuan kekuatan gempa menggantikan skala Richter. Subduksi. Subduksi adalah sebutan untuk beberapa lempeng tektonik yang saling berinteraksi. Epicenter. Epicenter adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas fokus atau hipocenter. Hipocenter adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang gempa. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang gempa. Dan jangan lupa untuk menyimak video lainnya dari channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.